kultur Jawa Timur ini kan punya subkultur yang sangat beragam dan juga menarik, yang mungkin tidak akan habisnya untuk dikaji, dibicarakan, jadikan bahan untuk diskusi, cangkruan dan sebagainya, ya. Nah, oleh sebab itu perlu kepengurusan yang mampu merangkul setidaknya ada 4 pilar para antropolog yang sekarang berkiprah di masyarakat. Jadi selama kita punya komitmen seperti itu, insya Allah organisasi ini akan berjalan dengan aman dan juga lancar. Tetapi kalau sebaliknya, ya kita akan menghadapi orang-orang yang cuman mau namanya tapi tidak mau bekerja. Nah, jangan sampai Pemda Jawa Timur ini diisi oleh orang-orang yang cuman mau nama nggak mau bekerja, ya. Jadi carilah calon ketua, calon pengurus yang betul-betul komitmennya tinggi, lalu kemudian mau berbagi, mau peduli dan mau berkorban ya untuk kepentingan organisasi dengan apa saja yang dia miliki. Kalau dia punya waktu ya menyumbangkan waktunya. Malam para kerabat antropologi di seluruh Indonesia. Topik kali ini kita akan membicarakan tentang Asosiasi Antropologi Indonesia secara umum. Karena menjelang musyawarah daerah yang digelar di Jawa Timur untuk memilih pengurus baru Pemda AI Jawa Timur, kami sedang giat menyosialisasikan apakah itu AI. Topik ini akan diantar sehingga makin jelas begitu dengan dua narasumber yang dua-duanya adalah pengurus pusat. Yang pertama, selamat malam Pak Inang Winarso. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Pak Inang dulu adalah Ketua Pemda Jawa Barat dan belum juga ada penggantinya ya Pak ya. Menunggu selesai mungkin gawe kita di Jawa Timur, konsentrasinya Pak Inang mungkin sedang kami butuhkan untuk memantau di Jawa Timur gitu ya. Dan untuk di pengurus pusat AI, Pak Inang duduk sebagai koordinator wilayah. Tugas yang berat kira-kira dan sekaligus mungkin akan mudah jika dibarengi dengan kekuatan di daerah ya Pak ya. Pak, mungkin ini pertanyaannya awam sekali karena sebagai cara kami untuk bisa menguatkan informasi tentang AI, kami ingin tahu gitu, apakah itu AI ya. Pertanyaannya ini mungkin bagi orang-orang yang ya seperti semacam saya dan teman-teman yang mungkin baru gelibet gitu ya di AI baru kali ini gitu Pak. Walaupun dengar-dengar apakah itu AI dan langsung juga dikaitkan Pak dengan sejarahnya. Apakah itu AI dan sejarah hingga terbentuk. Secara singkat mungkin Pak Inang bisa menceritakan. Iya, terima kasih untuk para kerabat semua dan khususnya untuk yang kerabat antropologi di Jawa Timur dalam rangka menyambut musyawarah daerah AAI Jawa Timur ini saya kira kegiatan yang cukup positif untuk memperkenalkan asosiasi antropologi kepada masyarakat. Jadi Asosiasi Antropologi Indonesia adalah atau disingkat dengan AAI adalah sebuah organisasi profesi yang berisi para antropolog. Jadi para lulusan studi antropologi baik itu S1 sarjana atau S2 dan S3. Para lulusan antropologi itu bisa bergabung ke dalam Asosiasi Antropologi Indonesia menjadi anggota yang kelak tentu akan berkontribusi terhadap kemampuan keprofesian antropologi. Jadi ini sebagaimana halnya organisasi profesi untuk keilmuan yang lain, AAI itu tidak ada bedanya dengan organisasi profesi yang lain. Kami memiliki kode etik, memiliki aturan, dan juga memiliki ketentuan
siapa saja yang berhak menjadi anggota setelah memenuhi persyaratan sebagai anggota AAI. Nah, AAI ini sebenarnya lahir atau dirintis oleh para begawan antropologi Indonesia, ya kan, menyebut begawan karena beliau-beliau adalah pelopor berdirinya bidang studi antropologi di beberapa perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Di antaranya tentu Profesor Kuncharaningrat, kemudian juga ada Prof. Mutia Hatta, kemudian juga ada Prof. Matulada yang dari Unhas dan sebagainya. Juga ada Profesor PM Laksono dari UGM. Beliau-beliau itu merintis organisasi profesi ini tahun 83 ya, bulan Maret. Jadi sudah cukup lama ya, sekitar 36 tahun AAI ini sudah berdiri dan kita akan terus mengembangkan organisasi ini supaya banyak anggota yang tergabung di AAI. Demikian, Bu. Ya, Asosiasi Antropologi Indonesia sesuai namanya adalah organisasi yang menghimpun profesi antropologi sebagaimana profesi lainnya. Ada Ikatan Dokter Indonesia, ada asosiasinya arkeologi, sejarah dan sebagainya. Dan saya kira di Indonesia asosiasi profesi antropologi adalah satu-satunya asosiasi profesi antropologi. Kalaupun ada yang lainnya seperti jaringan kekerabatan antropologi dan sebagainya, itu bukan menghimpun profesi antropologi, tetapi adalah jaringan kekerabatan ya, yang aturannya dan sebagainya lebih lentur karena dia merupakan sebuah jaringan komunitas, dan anggotanya tidak harus lulusan tetapi bisa juga mahasiswa ya. Jadi lebih cair, lebih lentur untuk menghimpun mereka yang memiliki minat di bidang antropologi. Tetapi asosiasi antropologi adalah organisasi profesi yang menghimpun adalah mereka-mereka yang alumni ya, yang lulus S1 antropologi, S2 antropologi atau S3 antropologi. Jadi tidak harus S1-nya semua antropologi, bisa jadi S2-nya saja atau S3-nya antropologi atau hanya S1 saja gitu. Jadi nggak ada masalah sepanjang pendidikan formalnya, ijazahnya adalah antropologi, apakah dia lulusan S1, S2 atau S3. Jadi tidak menjadi masalah ya, sepanjang dia belajar antropologi, apakah di level strata 1, strata 2 ataupun strata 3 gitu. Ya. Untuk bisa mendorong peran-peran yang secara personal itu apa sih Pak yang bisa minimal kita lakukan sehingga itu bisa memberikan sumbangsi gitu kepada perkembangan AAI? Yang pertama sih sebenarnya kalau sudah menjadi anggota Asosiasi Antropologi Indonesia sebagai bisa menyebut dirinya seorang profesional di bidang antropologi atau disebut dengan antropolog. Antropolog ya. Nah, di keuntungan sebenarnya yang paling real ini di beberapa sektor pekerjaan, terutama yang mensyaratkan untuk memiliki, jadi persyaratan requirement untuk bekerja di satu bidang tertentu itu ada yang mensyaratkan memiliki atau pernah tergabung atau sedang tergabung ke dalam salah satu organisasi profesi, tentunya di bidang keilmuan yang sesuai. Jadi misalnya ada persyaratan, misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan peluang yang bisa diberikan kontribusinya oleh antropolog. Salah satu syaratnya adalah menjadi anggota asosiasi. Nah, itu yang disebut dengan standar keprofesian atau
standar pekerjaan yang bisa diisi oleh orang-orang yang tercatat menjadi anggota profesi. Juga di beberapa perusahaan swasta juga ada yang mensyaratkan hal tersebut, terutama misalnya yang untuk analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial untuk pekerjaan di tambang. Dan juga di pemerintah daerah, di beberapa pemerintah daerah juga mulai banyak yang mencari antropolog, namun mereka kesulitan mencari antropolog yang memang sudah terdaftar menjadi anggota profesi karena ibaratnya kartu anggota profesi ini menjadi satu bukti bahwa yang bersangkutan betul-betul seorang antropolog dan tergabung menjadi seorang profesional bidang antropologi. Nah, soal kemampuan realnya itu nanti ada tingkatan-tingkatan tingkatan profesionalisme yang saya kira yang sedang dipikirkan oleh pengurus pusat AAI untuk dibuat standarisasi, apakah itu tingkat pemula, tingkat madya, atau tingkat tingkat yang lebih tinggi lagi di dalam keprofesionalismenya itu. Saya kira itu. Pertama ingin disampaikan terlebih dahulu bahwa pada periode yang lalu di mana saya masih menjabat sebagai Ketua Wilayah Selatan yang meliputi Jawa, Bali, NTT, dan NTB, itu AAI mendapat dua kegiatan besar. Yang pertama adalah mengidentifikasi yang disebut dengan objek pemajuan kebudayaan dalam rangka mengawal Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dan di situ 34 provinsi melakukan pemetaan itu, di mana teman-teman AAI di 34 provinsi itu diminta untuk mengawal gitu ya, apa yang dilakukan oleh Pemda-Pemda setempat berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan di masing-masing wilayah. Dan itu luar biasa. Kemudian hasilnya dikumpulkan lalu diseminarkan, bahkan kemudian dibawa ke dalam Kongres Kebudayaan Indonesia. Itu proyek besar pertamanya, dan dari situ kemudian muncul pembentukan pengda-pengda itu antara lain dipicu oleh adanya keterlibatan di dalam penyusunan OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut yang ada di beberapa provinsi, sehingga terakhir kita berada di posisi 18 provinsi kalau tidak salah yang sudah membentuk pengda, walaupun juga mungkin ada yang statusnya belum aktif atau aktif tapi sebetulnya belum resmi, tetapi intinya sudah ada geliat dari 18 provinsi itu, dan itu pencapaian yang luar biasa, bukan hanya di sejarahnya AAI, tetapi juga sejarah organisasi profesi lain, kecuali ID ya, Ikatan Dokter Indonesia pasti lebih kompak, lebih solid, dan memang tidak mungkin bisa praktek kalau tidak menjadi anggota ID gitu ya. Nah, sehingga menjadi anggota ID itu suatu kewajiban untuk anggota Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Apa yang selama ini mungkin sudah pernah dikerjasamakan dengan Jawa Timur atau pengdang-pengdang yang lain, dan bagaimana sebenarnya Pemda itu berperan bersama dengan pemda-pemda yang lain dalam konteksnya untuk memberikan sumbangsi yang lebih besar gitu kepada AAI Pusat. Ya, secara real sih sebenarnya kita kerjasama lintas pengurus Pengda ya, itu
saya jadi ingat ternyata dengan Pemda DKI waktu itu yang sudah kita lakukan, karena di Pemda DKI itu ada kegiatan bersama dengan Jawa Barat untuk ada kurator waktu itu. Kita membutuhkan kurator museum dan kita berkomunikasi dengan Pemda DKI karena di DKI itu banyak antropolog yang sudah memiliki sertifikasi museum. Itu salah satu juga, mungkin juga di beberapa Pemda lain ada beberapa antropolog yang memiliki sertifikasi museum, karena rata-rata biasanya yang sertifikasi museum adalah arkeolog. Tapi antropolog punya potensi besar kalau yang bersangkutan ingin mendalami ilmu permusiuman. Nah, untuk Asosiasi Antropologi Indonesia, selain terlibat dalam penyusunan objek pemajuan kebudayaan di tingkat provinsi, juga minta terakhir tadi terkait dengan pandemi COVID itu adalah diminta oleh BNPB ya untuk ikut serta melakukan pemetaan dan menggali strategi komunikasi apa sih yang kira-kira cocok untuk mengedukasi masyarakat yang sangat beragam secara kebudayaan. Dan kita meneliti di 5 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, kemudian Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Dari 5 itu ada keragaman ya budaya Sumatera Utara dengan Bataknya yang karakteristiknya seperti itu, lalu Jawa Timur dengan kita mengangkat bonek dan juga pesantren, lalu Bali dengan komunitas puri-puri kerajaan di sana dan juga pariwisatanya dan seterusnya. Jadi dari situ akhirnya muncul temuan-temuan yang cukup membuat AAI diperhitungkan, karena kita bisa mendorongkan memberi saran rekomendasi kebijakan bahwa pendekatan untuk COVID itu sebaiknya tidak secara individual, tetapi secara kolektif ya. Jadi kelompok budaya, komunitas semacam bonek misalnya, atau pesantren atau puri kerajaan di Bali gitu ya, atau lorong-lorong di Medan, Sumatera Utara. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan yang harus dibuat gitu ya, yang tidak lagi berorientasi pada individu yang mengasumsikan orang itu bisa mengambil keputusan sendiri. Peristiwa Madura kemarin kan juga menyiratkan betapa selama ini pendekatan kita belum menyentuh wilayah budaya termasuk komunitas-komunitas yang ada. Jadi ini saya kira menjadi satu pelajaran baik untuk pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, bahwa kalau melakukan kebijakan itu libatkan antropolog, karena antropolog bisa membaca, bisa memetakan berbagai ragam budaya masyarakat yang bisa potensial untuk patuh atau tidak patuh gitu ya. Jadi membangun kepatuhan, membangun kepedulian, bahkan juga pemulihan dari kondisi COVID ini pun juga sebetulnya bisa melibatkan teman-teman antropolog di berbagai daerah yang juga memiliki keragaman minat juga. Ada yang memang secara khusus sangat concern terhadap antropologi kesehatan ya, tapi ada juga yang concern terhadap ekonomi, ada yang concern terhadap politik atau kebijakan publik seperti Ibu Soraya Afif, ketua AAI yang sekarang ya, atau Ibu Dian sekjennya yang sangat concern terhadap masalah antropologi komunikasi informasi. Jadi keragaman yang diminati oleh teman-teman antropolog se-Indonesia itu adalah satu kekayaan yang bisa menjadi peluang untuk kita bisa berkontribusi untuk
pembangunan bangsa dan negara, termasuk juga dalam pandemi COVID yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Eti. Makasih. Nah, kalau untuk peran Pemda di organisasi profesi AI ini, yang paling utama Pemda adalah tempat rekrutmen anggota sebanyak-banyaknya. Karena anggota itu akan terdaftarnya di pengurus daerah atau di provinsi. Nah, jadi kalau misalnya di Jawa Timur itu nanti beberapa perguruan tinggi yang memiliki jurusan antropologi, dan ketika para mahasiswanya sudah lulus, apa dia S1, S2, atau S3, mereka bisa mendaftar di Pemda yang bersangkutan, yaitu di Pemda Jawa Timur. Nah, semua kartu anggota, kemudian pencatatan itu akan dicatat sebagai anggota di Pemda Jawa Timur. Nah, kalau dia yang bersangkutan pindah, maka dia bisa memindahkan keanggotanya ke Pemda di mana dia pindah. Misalnya dari Jawa Timur pindah ke Jawa Barat, maka nanti setelah kartu anggota itu hanya berlaku 1 tahun, karena yang bersangkutan harus rutin membayar iuran anggota. Jadi setiap tahun akan keluar kartu anggota baru. Kalau yang bersangkutan tidak membayar iuran tahunan, ya tidak akan keluar kartu anggota. Nah, tentu kartu anggota tidak bisa digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keprofesian. Saya kira itu. Ketika mendaftar kan memang tidak masalah ya, misalkan saya dari Erlangga berada di Jawa Timur, lalu kemudian ketika berdomisili di Jawa Barat, kemudian mendaftar sebagai anggota Pemda Jawa Barat, tapi berkiprahnya misalkan ada di Pemda yang lain, diperbolehkan ya Pak ya? Jadi patokan keanggotaan dan berkegiatan itu adalah domisili terakhir, domisili yang saat ini sedang didiami itu di wilayah mana. Jadi kalau misalnya saya alumni Unpad, kemudian saya dapat pekerjaan di Kalimantan Selatan untuk jangka waktu yang panjang ya, tentunya jangka waktu misalnya 2 tahun, ya saya pindah domisili ke Kalimantan Selatan, dan aktivitas antropolog saya ya dicatat nanti dipindah ke Kalimantan Selatan. Ya. Itu. Pak, kalau untuk melihat kondisi di Jawa Timur sebagai pengurus pusat, kira-kira posisi Jawa Timur itu bagaimana Pak? Apakah ada harapan dari pengurus pusat tentang setidaknya nanti Pak ada kalau kepengurusan yang baru ya, karena sebenarnya kan Jawa Timur mungkin ada sedikit vakum beberapa waktu karena ditinggalkan oleh guru kami yang juga menjadi anggota ketua Pemda Jawa Timur ya. Bagaimana Pak itu pandangan dari AI Pusat terkait dengan strategisnya gitu posisi Pemda Jawa Timur? Ya, Jawa Timur sebagai provinsi itu sebuah provinsi yang besar, dan jumlah penduduk besar, jumlah kota kabupaten itu terbanyak di Indonesia, 38 kota kabupaten. Jawa Tengah 35, Jawa Barat 27. Jadi terbanyak, terbesar itu memang Jawa Timur. Tapi kalau penduduk sih terbesar Jawa Barat ya. Tapi kota kabupaten dengan keragaman budaya dan juga perguruan tinggi yang memiliki program studi antropologi, saya kira baik negeri dan swasta juga jumlahnya cukup banyak ya, saya kira. Sehingga jumlah anggota sih minimal di atas 100 harusnya gitu. Nah, oleh sebab itu perlu kepengurusan yang mampu merangkul setidaknya ada 4 pilar para antropolog yang sekarang berkiprah di masyarakat. Yang pertama, antropolog yang bekerja di dunia akademis, baik itu sebagai dosen maupun sebagai guru di SMA, karena SMA itu kan punya punya mata pelajaran antropologi.
Jadi akademisi ini perlu diajak untuk tergabung mendaftar menjadi anggota AI. Kemudian profesi yang kedua yang sering dimasuki oleh para antropolog adalah di birokrasi. Jadi banyak tuh alumni antropolog yang bekerja sebagai ASN di pemda-pemda baik provinsi maupun di kota kabupaten. Nah, itu saya kira para birokrat yang berasal dari alumni antropologi ini harus kita ajak juga untuk tergabung di AAI. Yang ketiga, kaum wira swasta atau kawan-kawan yang menjadi wirausahawan atau bekerja di dunia swasta ya, di sektor swasta, saya kira ini juga banyak ya. Mereka tetap harus kita perlakukan sebagai antropolog kalau memang saya yakin sih di beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mereka geluti itu masih ada hubungannya dengan pendekatan-pendekatan antropolog. Nah, yang keempat, saya kira banyak juga teman-teman antropolog yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat atau NGO, dan ini cukup banyak sebenarnya, dan biasanya antropolog-antropolog yang bekerja di LSM itu pasti akan menggunakan pendekatan antropologi untuk kegiatan pekerjaannya. Demikian. AAI Jawa Timur menggelar musda. Kira-kira apa yang menjadi sangat khas gitu persoalan-persoalan di Jawa Timur, di wilayah Pengda Jawa Timur, itu yang nantinya akan di situ AAI berperan. Apakah ada kekhasan atau secara umum sama saja dengan peran-peran AAI secara umum gitu? Saya kira tidak ya. Tadi sudah disampaikan bahwa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masing-masing daerah provinsi punya kekhasan yang berbeda ya. Jawa Barat dengan Jawa Timur saja sudah berbeda, Bali berbeda, lalu Sumatera Utara, lalu Sulawesi Selatan juga berbeda. Nah, hanya dari 5 provinsi saja kita bisa mendapatkan satu gambaran betapa keragaman budaya kita ini juga di provinsi-provinsi itu adalah juga menjadi lahan yang sangat baik bagi para antropologi untuk bisa berkontribusi gitu ya kepada pembangunan di wilayah masing-masing, apakah dalam bentuk kajian, penelitian tadi, atau dalam bentuk pendidikan, atau juga dalam pengabdian masyarakat, atau juga dalam bentuk promo, dalam artian membangun kesadaran masyarakat dengan bikin infografis atau bikin podcast seperti ini. Itu juga sangat-sangat menjadi peluang bagi antropolog untuk membagikan ilmunya, membaca, memberikan narasi tentang problem-problem masyarakat yang ada dengan bahasa tentunya yang mudah ya, karena bahasa-bahasa akademis itu kalau dibuat dengan cara-cara yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami, tentu lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ya, berarti sebenarnya sangat luas cakupan bidang antropologi dan juga sangat peluangnya besar para antropolog itu berkiprah ya Pak ya. Cuma tinggal bagaimana kita memanfaatkan satu organisasi profesi ini menjadi salah satu peneguh gitu loh ya. Bagaimana para antropolog itu bekerja. Nah ini yang saya kira mungkin lewat momen musda di Jawa Timur ini teman-teman yang sebenarnya sudah punya syarat gitu untuk menjadi anggota akan punya apa ya Pak? Kesadaran gitu ya. Kesadaran ya. Iya, karena mungkin sebenarnya hanya karena kurang informasi semata saya kira. Nah, selama ini gimana Pak ya untuk membuat sosialisasi tentang mari gitu menjadi anggota AI. Nah, upaya apa Pak yang sebaiknya mungkin Jawa Timur juga harus dilakukan, mungkin terkait dengan cara Pak Inang dulu gitu. Bagaimana rekrutmen itu?
Ya, memang pertama sih saya sebenarnya banyak melibatkan teman-teman usia kaum milenial untuk tergabung di dalam kepengurusan karena mereka punya cara berkomunikasi dengan sesama temannya, cara komunikasi dengan sebayanya menggunakan berbagai macam media sosial yang dipunyai. Yang kedua, aktivitas-aktivitas. Saya sering melakukan aktivitas AAI itu ya, apakah itu pameran buku, apakah itu diskusi. Saya melibatkan mahasiswa yang kelak akan lulus menjadi antropolog. Baik itu mahasiswa S1 maupun S2. Jadi mahasiswa S2 pun beberapa saya ajak ikut dalam kepanitiaan. Jadi selama dia menjadi mahasiswa kan nggak bisa menjadi anggota AAI. Nanti setelah lulus mereka baru bisa. Nah, yang mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 saya ajak menjadi kepanitiaan. Nah, dengan melihat kegiatan AAI nanti setelah lulus dia akan tertarik untuk bergabung menjadi anggota. Memperbanyak event yang melibatkan mereka ya, Pak ya? Iya, karena itu potensi anggota kan. Mungkin kalau yang sudah terlanjur lulus, apalagi yang mungkin usianya sudah di atas ya dengan hubungannya dengan pekerjaannya mungkin sudah di akhir-akhir masa jabatannya mungkin tidak terlalu tertarik ya. Tapi kalau yang masih baru fresh graduate dan dia ingin berkarir baik itu di birokrasi, di akademik, di perusahaan swasta maupun juga di NGO, saya kira dengan tergabung sebagai anggota asosiasi mereka akan lebih percaya diri. Khusus kriteria yang nanti akan ditentukan atau dipilih dalam musyawarah daerah, apakah ada kriteria atau kekhasan bagi seseorang yang nanti akan menjadi pemimpin Pengda AI di Jatim, Bu? Iya. Diharapkan. Betul. Jadi kalau memilih ketua di Pengda Jatim tentunya adalah orang yang paham betul tentang kultur Jawa Timur. Yang kita tahu kultur Jawa Timur ini kan punya subkultur yang sangat beragam dan juga menarik yang mungkin tidak akan habisnya untuk dikaji, dibicarakan, jadikan bahan untuk diskusi, cangkruan dan sebagainya ya. Karena ada Jawa Mataraman, ada Pendalungan, Jawa Madura, ada Arek, ada Samin, ada Tengger, ada Osing gitu ya. Jadi begitu banyak ragamnya dan masing-masing punya karakter yang berbeda. Di awal-awal pandemi saja kita bisa lihat betapa daerah-daerah yang Mataraman dipengaruhi oleh Jawa Mataraman itu jauh lebih rendah kasusnya dibandingkan yang pesisir, yang Pendalungan gitu ya. Nah, ini kan membuktikan bahwa kebudayaan berpengaruh kan gitu. Tetapi dalam perjalanannya itu tidak lagi bisa dipertahankan data itu karena ternyata antara Kota Madiun misalnya dengan Surabaya yang sangat heterogen, yang sangat mengarah kepada metropolitan, ternyata datanya tidak jauh berbeda. Nah, itu karena mobilitas manusia. Sebetulnya kan COVID ini nggak kemana-mana, manusia aja yang memindahkannya gitu ya. Makanya kan ketika setelah Lebaran, maka COVID naik lagi, itu ya karena orang tidak bisa dicegah mudik. Jadi dengan mudik rame-rame, orang juga rame-rame mentransportasikan, memindahkan penyakit dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Tidak hanya satu tubuh ke tubuh lain, tapi penyakit itu dipindahkan antar provinsi, antar kota, bahkan luar negeri kan. Dari yang TKI pulang ke Indonesia bawa, dia ketemu saudaranya kena, lalu saudaranya itu punya pacar, pacarnya kena gitu ya.
Jadi akhirnya Karena terjadi, rantainya. iya, penularan berantai itu terjadi begitu. Jadi kemarin kan juga ada pernyataan dari Rumah Sakit Atlet yang mengatakan coba kalau mudik kemarin bisa dilarang, bisa di stop, kita nggak akan kebanjiran eh, pasien lagi gitu ya. Jadi dan sekarang kan variannya lebih ganas lagi. Jadi memang betul-betul pendekatan budaya sangat penting ya untuk penyadaran. Tetapi juga masalah kebijakan yang tegas dan jelas juga penting juga karena dengan kulturnya orang-orang Indonesia yang seperti itu, yang kadang-kadang nekat untuk melanggar apapun demi mudik, demi apapun, itu harus juga ada satu pendekatan yang tegas dan jelas. Karena kalau ngadepin orang yang bandel kan tentu kita tidak bisa, saya mohon, saya imbau, nggak akan bisa gitu ya. Harus dengan model-model yang otoriter seperti Singapura aja yang udah otoriter aja kebobolan. Iya. Malaysia juga kebobolan, Jepang juga kebobolan ya. Apalagi Indonesia yang begitu luas, begitu beragam, begitu banyak yang eh, bukan hanya tidak tahu ya, kalau istilah saya itu saya pernah menyampaikan makalah dan kebetulan moderatornya Bu Mutia Hatta tentang fenomena kebebalan sosial. Jadi sekarang Ada ya. ya, Beban kalau sosial. iya bebal ini bebal itu repot. Kalau orang bodoh bisa dipinterkan, tapi kalau orang bebal nggak bisa diapa-apain. Itu. Kalau dia sakit dan meninggal sendirian nggak apa-apa, tapi karena bebal tadi dia ngajak orang banyak gitu loh. Jadi dosanya tambah banyak gitu. Tapi tidak disadari. Bahkan Iya, ketika sudah banyak korban masih nggak percaya juga ada COVID kan gitu. iya. Jadi kita dihadapkan pada masyarakat seperti itu, maka sekali lagi semua pemerintah di kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional harus melibatkan orang-orang yang bisa memahami, membaca, menarasikan tentang fenomena budaya yang ada di. Ya. Pak, terkait dengan musda nih menjelang penyelenggaraan yang kurang beberapa hari, saya kira mungkin Pak Inang bisa memberikan imbauan ya, atau momen ini saya kira bisa berarti apa sebenarnya untuk perkembangan AI, khususnya di Jawa Timur, Pak? Jawa Timur. Ya, yang pertama karena tadi Jawa Timur adalah provinsi yang sangat besar dan potensial dan banyak masalah juga yang saya kira membutuhkan kontribusi para antropolog untuk menyelesaikan masalah pembangunan di Jawa Timur, maka musyawarah daerah Asosiasi Antropolog Indonesia pengurus daerah Jawa Timur ini menjadi momentum yang paling baik untuk pertama merumuskan program kerja yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan persoalan-persoalan kemasyarakatan di Jawa Timur. Jadi itu yang platform yang paling utama. Kita ingin berkontribusi dalam pembangunan di masyarakat ya untuk Jawa Timur. Yang kedua saya kira untuk kepentingan akademik kita harus berkontribusi terhadap pengembangan ilmu antropologi itu sendiri. AAI kan tidak berada di dalam kampus atau tidak secara langsung bisa mempengaruhi kurikulum atau mengubah kurikulum, tetapi bisa memberikan saran, input, atau gagasan agar para calon antropolog yang lulus itu memiliki pengetahuan teoritik maupun keterampilan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di masyarakat di Jawa Timur. Jadi ada hubungan yang relevan gitu antara teori yang dipelajari di kelas dengan bagaimana kondisi masyarakat di Jawa Timur membutuhkan solusi seperti apa, itu sudah ada hubungan analisisnya. Nah, yang ketiga saya kira memilih pengurus, ketua dan pengurus yang tadi saya katakan, pengurus itu harus mampu merangkul 4 kelompok alumni antropolog yang bekerja sebagai akademisi, birokrat, swasta, dan NGO. Jadi harus
ada 4 perwakilan itu yang bisa terlibat di dalam kepengurusan. Gitu. Ya. Sepertinya sih berat gitu ya Pak mendengar itu, tapi saya kira bila gerak di Pemda ini juga sama-sama nanti akan dijalankan oleh teman-teman yang menyadari bahwa fungsi dan peran ini sangat besar gitu bagi kepentingan baik diri sendiri gitu ya terhadap tanggung jawab sebagai profesi dan keilmuan dan juga kepada bangsa ini terutama. Ya. Dan mungkin untuk menutup Pak, mungkin untuk closing statement apa yang diharapkan untuk terutama nih terhadap profil ketua yang terpilih, karena saya kira sosok ketua sebagai leader dalam sebuah organisasi ini sangat penting gitu. Tadi secara global tentang bagaimana pengurus menjalankan organisasi A itu sudah sangat gamblang, tapi khusus nih menjurus pada sosok pemimpin yang kelak akan membawa AI ke depan. Ya, yang pertama memang karena Jawa Timur juga dalam secara postur demografinya ini menggambarkan jumlah angkatan muda yang cukup besar, sehingga tentu diharapkan profil ketua yang akan dipilih itu mampu menguasai pemahaman tentang dunia kaum milenial, karena ke depan saya kira kehidupan masyarakat ini akan didominasi oleh teknologi informasi yang membutuhkan keterampilan dan kecakapan yang agak sedikit rumit tapi juga mudah dikerjakan sih sebenarnya, dan itu saya kira harus dikuasai oleh ketua yang akan terpilih. Dan yang kedua tentu menjembatani tadi komunikasi empat kelompok antropolog yang bekerja di beberapa 4 sektor itu, yang mereka bisa bekerja sama, saling membantu untuk membesarkan nama Asosiasi Antropologi. Dan juga AI Jawa Timur saya kira bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta, pemerintah, militer juga, untuk memberikan kontribusi lah, bahwa antropologi ini bisa memberikan kontribusi untuk penyelesaian masalah yang sering kali dihadapi di pemerintahan, di kemiliteran, di dunia swasta, di masyarakat. Ada di masing-masing tempat. Ya, Bu, boleh Bu untuk menyemangati penyelenggaraan Musda, Ibu mungkin himbauan apa yang harus dilakukan teman-teman di antropologi, baik itu yang sudah menjadi anggota, karena dalam Musda ini kami juga sedang mensosialisasikan bagaimana teman-teman yang selama ini sudah sebenarnya punya syarat gitu untuk menjadi anggota, untuk lebih punya perhatian gitu dengan AI. Monggo Bu, karena ini adalah yang bagus gitu untuk. Oke. Jadi dalam rangka menjelang Musda, Pemda Jawa Timur untuk melakukan musyawarah daerah dalam rangka untuk mendapatkan kepengurusan yang baru. Ini adalah momentum yang sangat baik. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah anggota. Yang kedua adalah untuk mencari pengurus yang betul-betul punya komitmen bagus ya dalam mengurus organisasi, karena sebetulnya di organisasi apapun itu orang harus senang. Orang harus betul-betul memiliki kepedulian, rela berkorban gitu ya, karena kalau ada orang yang mau ikut tapi kemudian bertanya saya akan dapat apa, menurut saya itu nggak perlu digubris gitu ya. Ya, karena jelas itu udah nggak punya satu komitmen ya. Karena orang berorganisasi apapun saya kira dimanapun selalu kita harus memberi, kita harus merelakan waktu,
kita harus merelakan tenaga, kita harus merelakan uang bahkan gitu ya untuk berkontribusi. Harus menjadi ujung tombak dan ujung tombok gitu ya untuk berbagai aktivitas organisasi dan itu dimanapun. Jadi selama kita punya komitmen seperti itu, insya Allah organisasi ini akan berjalan dengan aman dan juga lancar. Tetapi kalau sebaliknya, ya kita akan menghadapi orang-orang yang cuman mau namanya tapi tidak mau bekerja. Nah, jangan sampai Pemda Jawa Timur ini diisi oleh orang-orang yang cuman mau nama nggak mau bekerja ya. Jadi carilah calon ketua, calon pengurus yang betul-betul komitmennya tinggi, lalu kemudian mau berbagi, mau peduli dan mau berkorban ya untuk kepentingan organisasi dengan apa saja yang dia miliki. Kalau dia punya waktu ya menyumbangkan waktunya. Kalau dia punya fasilitas ini buat kantor saya bisa dipakai untuk kantornya AAI, atau dia punya fasilitas Zoom yang bisa dipakai untuk seminar-seminar yang bisa sampai 1.000 orang misalnya itu. Apa saja sebetulnya yang bisa kita berikan. Dan namanya sekarang ini Mbak Eti, karena dengan adanya Zoom ini kan kita dimudahkan ya, dimana kalau dulu kan kongres Musda itu kan harus tatap muka di hotel, biaya besar gitu ya. Nah sekarang dengan semuanya virtual kan ini memudahkan. Jadi tidak ada alasan buat orang untuk tidak berpartisipasi, iya kan? Itu dengan kapan saja, siapa saja, di mana saja dia bisa bergabung. Dia punya KTP dia punya KTP Surabaya ya, lalu kemudian dia bekerja di Jawa Timur misalnya, lalu kemudian saat ini sedang berada di luar negeri untuk studi misalnya, tetap bisa ikut kan dalam ya kan gitu. Jadi nggak ada alasan, bahkan ini dimudahkan. Jadi mari semua anggota AAI atau calon anggota AAI gunakan kesempatan ini untuk memajukan bangsa dengan cara berorganisasi. Karena sebetulnya namanya memberdayakan diri maupun masyarakat itu strateginya kan bisa dua, melalui pendidikan dan pengorganisasian. Nah, dengan ikut AAI, Anda sudah ikut berkontribusi untuk ikut memajukan bangsa dengan melalui organisasi, di mana dalam organisasi nanti kita tetap bisa melakukan penelitian bisa, pendidikan bisa, ya kan? Pengabdian masyarakat juga bisa. Jadi silakan saja bergabung, ramekan Musda, lalu kemudian rawat organisasinya, aktifkan, karena jangan berhenti hanya karena Musda, selesai itu ya ada gitu ya. Ya, hanya gaungnya rame di Musda, jangan, sayang sekali karena banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi bisa jadi tagline-nya bisa berupa statement bahwa dari AAI Pemda Jawa Timur untuk kemajuan bangsa gitu ya. Jadi bisa banyak, tidak hanya Jawa Timur loh ya, jangan sampai kalau AAI Jatim ya ngurusin Jatim aja gitu ya. Kita ya harus juga lintas provinsi juga, kita juga bicara nasional, bahkan kenapa tidak dari Jawa Timur untuk internasional. Kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman AAI di Jepang, di Myanmar atau dimanapun ya, dengan melakukan kolaborasi. Jadi gunakan kesempatan berorganisasi untuk lebih banyak berjejaring ya dengan AAI, Asosiasi Antropolog di Brasil, di di Singapura atau dimanapun, karena itu tidak ada kata merugi kalau kita lebih banyak membangun jaringan, karena ya saat ini kan eranya orang berkoneksi gitu ya, tanpa berjejaring ya, tanpa berjejaring kita tidak bisa apa-apa. Tanpa teknologi modern
kalau kita menolak digital, ya kita akan mental, gitu kan, gitu ya. Jadi itulah kondisi sekarang, dimanfaatkan saja. Dan kalau saya lihat perkembangannya, teman-teman yang menyiapkan Musda ini kan juga semua berbasis IT ya kan? Ya, ya Ya. Bu. Nah, Anak-anak muda Bu. betul, anak-anak muda dan semua berbasis IT, dan berbasis IT ini jadi mudah, murah, ya kan? Dan mudah, murah, dan jangkauannya jadi lebih luas gitu loh ya. Jadi monggo ramekan Musda dan rawat organisasinya bila sudah terbentuk, jadikan sebagai organisasi yang aktif dan bermanfaat. Pak Inang, Ya, silakan untuk mengucapkan selamat gitu Pak kepada oh iya, teman-teman yang menggelar Musda Pak. oh Karena iya, ini juga untuk spirit ya, karena perhatian dari AI Pusat saya kira lewat kehadiran Pak Inang dan Bu Pinky malam ini iya. yang banyak menjelaskan tentang AI itu apa. Monggo Pak Inang untuk penyemangat teman-teman yang sedang bersiap untuk menggelar Musda. Kerabat antropolog di Jawa Timur, saya atas nama pengurus pusat Asosiasi Antropologi Indonesia menyampaikan selamat melaksanakan musyawarah daerah. Semoga berjalan lancar dan dapat memenuhi syarat-syarat keorganisasian di mana nanti akan terbentuk pengurus yang solid, kompak, dan memiliki aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Selamat musyawarah. Ya, terima kasih. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh ini doa yang nanti akan membantu kelancaran Musda AI Jawa Timur. Terima kasih Pak Inang kehadirannya. Jangan bosan-bosan karena rasanya nanti teman-teman pengurus yang baru juga akan tahu nih arahnya. Ya. Ini akan menambah semangat Bu untuk dan semoga seperti yang dibilang Ibu dari Jawa Timur untuk Indonesia. Demikian mungkin yang bisa saya sarikan dari penjelasan Bu Pinky. Terima kasih Bu. Sami-sami. Nanti Ibu juga akan bisa mengawal secara langsung melihat bagaimana Musda itu dilakukan. Iya, siap. Terima kasih, selamat malam Bu Pinky. Malam, Waalaikumsalam.